Baiklah, saya Samuel Wisan, kelas Kalkulus Vektor 4, dengan dosen Dr. Andes Yori F. Monarfa MSI, akan menjelaskan mengenai tugas terstruktur dengan materi garis lengkung. Soal yang diberikan adalah suatu objek bergerak pada bidang dengan persamaan parametrik X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 2 sin T. T menyatakan waktu dalam detik dalam T lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2pi, dan P posisi objek tersebut seperti pada gambar di bawah ini. Yang ditanyakan adalah yang pertama, bagaimana cara memperoleh gambar jalur gerak objek P? Jelaskan. Yang kedua, carilah dan hitunglah kecepatan, percepatan, dan laju objek P. Yang ketiga, tunjukkan dengan analitik bahwa arah percepatan vektor P menuju ke pusat koordinat. Kita mulai dengan nomor yang pertama. Dari soal kita ketahui bahwa X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 2 sin T. Dari gambar, kita dapat peroleh bentuk seperti elips. Tetapi, apakah persamaan tersebut dapat berupa elips? Jadi, kita sudah tahu bahwa dari gambar itu berbentuk elips. Tetapi, kita belum bisa membuktikan bahwa persamaan yang diberikan ini, yaitu X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 2 sin T, memenuhi persamaan elips. Maka dari itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu persamaan parametrik elips, yaitu X sama dengan A cos theta, Y sama dengan B sin theta. Dengan demikian, untuk X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 2 sin T memenuhi persamaan parametrik elips. Nah, jika sudah sama seperti persamaan parametrik elips, untuk membuat suatu persamaan parametrik diubah ke dalam suatu persamaan irisan kerucut dalam hal ini elips, maka parameter dari T harus dieliminasi. Jadi kita akan merubah antara persamaan parametrik elips ke persamaan elips. Kita eliminasi T dengan cara yang pertama, untuk X-nya, X sama dengan 3 cos T. Kita kuadratkan kedua ruas menjadi X kuadrat sama dengan 3 kuadrat cos kuadrat T. X kuadrat sama dengan 3 kuadrat yaitu 9 cos kuadrat T. Kedua ruas kita bahagi dengan 9 sehingga X kuadrat per 9 sama dengan 9 cos kuadrat T per 9. 9 di sini kita bisa bahagi sehingga kita dapatkan 1. Dan X ini menjadi X kuadrat per 9 sama dengan cos kuadrat T. Kemudian kita akan mencari Y-nya. Y sama dengan 2 sin T. Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat sin kuadrat T, karena kedua ruas kita kuadratkan. Untuk perhitungan Y sama saja dengan X, tetapi dengan komponen yang ada pada Y. Maka Y kuadrat sama dengan 4 sin kuadrat T, dan Y kuadrat per 4 sama dengan 4 sin kuadrat T per 4, di mana kedua ruas kita bagi dengan 4. Kita bisa hasilkan Y kuadrat per 4 sama dengan sin kuadrat T. Kita jumlahkan kedua nilai yang didapat, sehingga kita mendapatkan X kuadrat per 9 ditambah dengan Y kuadrat per 4 sama dengan cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T berdasarkan identitas trigonometri, yaitu 1. Maka X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Bagaimana cara kita menggambar persamaan elips ini? Cara menggambar secara umum, kita akan mendapatkan 4 titik utama, yaitu titik potong pada sumbu X di mana Y sama dengan 0. Kita substitusi Y menjadi 0, maka X kuadrat per 9 ditambah 0 kuadrat per 4 sama dengan 1. X kuadrat per 9 sama dengan 1, dan X kuadrat sama dengan 9, karena kedua ruas kita kalikan dengan 9. Maka 9 ini kita akarkan, X kuadrat juga kita akarkan, kita dapatkan X sama dengan 3 dan negatif 3. Karena negatif 3 juga jika dikuadratkan akan menghasilkan 9.
maka kita mendapat dua titik, yaitu 3,0 dan negatif 3,0 untuk X-nya. Sekarang titik potong pada sumbu Y untuk X sama dengan 0. Maka 0 kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Dan Y kuadrat sama dengan 4. Karena kedua ruas kita kalikan dengan 4. Maka kita dapatkan hasil dengan mengakarkan kedua ruas, yaitu Y sama dengan 2 dan negatif 2. Dengan titik 0,2 dan 0, negatif 2. Dari perhitungan sebelumnya, maka diperoleh negatif 3,0, 3,0, 0,2, dan 0, negatif 2. Kita tempatkan pada diagram Kartesius dan kita hubungkan 4 titik ini, maka kita mendapatkan suatu bentuk elips. Dengan demikian, ini adalah jalur dari vektor P. Selanjutnya, nomor yang kedua, kita diminta untuk menghitung kecepatan, percepatan, dan laju. Yang pertama, kecepatan. Diketahui, yaitu X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 2 sin T. Misalkan X itu adalah Ft dan Y adalah Gt, maka RT ini adalah vektor posisi, FTI ditambah GTJ. Maka untuk RT ini, FT dan GT kita ganti dengan 3 cos T dan 2 sin T. Maka kita dapatkan RT sama dengan 3 cos TI ditambah 2 sin TJ. Untuk penyelesaiannya, untuk kecepatan biasa dilambangkan dengan VT. Maka VT ini adalah turunan dari R terhadap T dari negatif dari 3 cos TI ditambah 2 sin TJ. Maka 3 cos TI kita turunkan menjadi negatif 3 sin TI dan 2 sin TJ kita turunkan menjadi 2 cos TJ. Kita dapatkan kecepatan yaitu negatif 3 sin TI ditambah 2 cos TJ. Selanjutnya adalah percepatan. Untuk percepatan adalah turunan dari kecepatan. Jadi kita sudah dapatkan kecepatan, maka percepatan adalah turunan dari kecepatan. AT sama dengan V aksen T, yaitu AT adalah percepatan dan V aksen T adalah turunan dari kecepatan. Maka AT sama dengan negatif 3 cos TI dikurang 2 sin TJ atau turunan dari kecepatan. Nah, untuk laju sendiri, untuk laju adalah norm dari kecepatan atau biasa ditulis dengan norm VT. Maka norm VT itu adalah akar dari negatif 3 sin T kuadrat ditambah 2 cos T kuadrat. Negatif 3 kuadrat sin kuadrat T ditambah 2 kuadrat cos kuadrat T. Negatif 3 kuadrat yaitu 9 sin kuadrat T ditambah 2 kuadrat yaitu 4 cos kuadrat T. Kita pecah 9 sin kuadrat T sehingga menjadi 5 sin kuadrat T ditambah 4 sin kuadrat T ditambah 4 cos kuadrat T. Sehingga mendapat 5 sin kuadrat T ditambah 4 dikali sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T, atau sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T ini yaitu 1, maka kita dapatkan norm VT yaitu 5 sin kuadrat T ditambah 4. Ini adalah lajunya. Kita lihat di sini bahwa kecepatan dan percepatan kita mendapat adalah suatu vektor, sedangkan lajunya itu adalah skalar atau suatu bilangan. Kita masuk pada nomor yang ketiga. Diketahui dari perhitungan yang kedua, kecepatan yaitu VT sama dengan negatif 3 sin TI ditambah 2 cos TJ. Dan percepatan adalah AT sama dengan negatif 3 cos TI dikurang 2 sin TJ. Jika menggunakan titik uji yang terdapat dalam selang 0 sampai 2pi, yaitu nilai T, maka kita bisa mengambil titik-titik uji yang terdapat dalam 0 sampai 2pi. Yang saya ambil di sini adalah 0, setengah pi, pi,
1/2 pi, dan 2 pi. Dari titik-titik uji yang kita ambil ini, kita substitusi ke dalam kecepatan dan percepatan. Kalau dalam kecepatan kita substitusi 0, maka V0 akan sama dengan negatif 3 sin 0i ditambah 2 cos 0j, sehingga menghasilkan 0i ditambah 2j. 0i ditambah 2j jika dalam bentuk titik adalah 0,2. Untuk setengah pi kita dapatkan negatif 3,0. Untuk pi kita dapatkan 0,-2. Untuk 1/2 pi kita dapatkan 3,0 dan 2 pi kita dapatkan 0,2. Untuk percepatan kita substitusi A0 yaitu menjadi negatif 3 cos 0i dikurang 2 sin 0j sama dengan negatif 3i ditambah 0j dalam bentuk titik yaitu negatif 3,0. Untuk setengah pi kita dapatkan 0,-2. Untuk pi kita dapatkan 3,0. Untuk 3/2 pi atau 1/2 pi kita dapatkan 0,2 dan 2 pi yaitu negatif 3,0. Jika dalam gambar ini kita bisa lihat bahwa jika kecepatan dia dimulai dari 0,2 lalu terus menerus ke negatif 3,0 ke 0,-2 ke 3,0 dan pada ujung 2 pi dia akan kembali lagi. Nah, begitu juga dengan percepatan. Percepatan dia dimulai dari negatif 3,0, kemudian dia terus menerus sampai ke 0,-2, lalu terus lagi ke 3,0 dan kembali ke pusat koordinat. Jadi arah percepatan dia akan kembali ke pusat koordinat dengan percepatan yang sudah kita hitung tadi. Maka dengan demikian kecepatan dan percepatan yang sudah kita hitung sudah benar.